Saya menyampaikan kayak gini baru pertama kali karena saya tahu tadi Bapak di dalam perjalanan saya diinformasikan betapa concernnya Al-Muhajirin tentang konsentrasi bisnis. Jadi beberapa perang perekonomian, basis-basis perang perekonomian saya sampaikan dalam kesempatan sekarang. Jadi bukan hanya indeks persaingan itu yang penting, tapi ditambah juga dengan speed, stamina, dan akurasinya, kecepatannya, daya tahannya, akurasinya. Giroh 212 itu punya stamina luar biasa. Luar biasa. Pada awalnya. Tapi karena kesalahan model bisnis, dia Muhajirin tidak boleh seperti itu. Tidak boleh begitu. Untuk tidak seperti itu, pilih orang-orang yang pelakunya tadi dengan benar. Setelah memilih sektornya dengan benar, posisinya. Lalu pilih kemudian sistem hitung-hitungan biaya produksinya secara terbuka. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Apa yang mau saya sampaikan? Saya nggak ngomong, Pak. Saya sudah menjalani 9 tahun. Seorang anak lulusan SMA, saya berani gaji 5 juta sebulan per hari ini. Jadi itu yang disebut dengan ekonomi Islam, itu tangguh luar biasa. Tangguh, Pak. 9 tahun, Pak, saya ngejalanin kayak gini. Sejak 2012. Saya manage tidak kurang 500 petambak. Dengan model yang jelas. Dengan kejujuran apa adanya, menghapus riba, tidak ada keserakahan. Kita gelar habis-habisan. Memang produksi menurun karena permintaan menurun. Memang produksi menurun karena cuaca. Kan Bapak tahu cuaca. Tapi ketangguhan kami dalam kerangka sistem, dalam kerangka model, itu diindikasikan sederhana sekali. Jadi Allah betul-betul memenuhi, dalam bahasa saya di masjid ini, Allah betul-betul memenuhi janjinya. Seperti tadi ketika Bapak baca Al-Baqarah 218. Panggilan untuk berhijrah dan berjihad. Nah, karena tahapannya kita, berarti panggilannya yuqatiluna fi sabilillah. Ya ayyuhalladzina yuqatiluna fi sabilillah, ya ayyuhalladzina kafaru yuqatiluna fi apa, Pak? Fi tagut. Itu tidak akan pernah berhenti, Pak. Itu tidak akan. Ayat itu berdampingan, dia. Ya ayyuhalladzina yuqatiluna fi sabilillah, ya ayyuhalladzina kafaru yuqatiluna fi tagut. Itu berdampingan. Tapi tidak bisa langsung melakukan yuqatil tanpa kemudian berhijrah, tanpa kemudian Makanya kalimat pertamanya hijrah baru berjihad. Means kalau pada konstruksinya kita aplikasikan, artinya ketika kita aplikasikan pada masjid Muhajirin ini, nggak bisa hijrah dulu Anda. Apa yang mesti hijrah? Keimanan dan ketakwaan kita. Allah yang menjanjikan itu, Pak. Kalau kita beriman, kalau kita bertakwa, maka kita akan mendapat keberkahan. Jadi Al-Muhajirin dengan lingkup sekitarnya akan mendapat keberkahan kalau memang posisinya pada kekuatan iman dan ketakwaan. Pertanyaannya, iman kita sama takwa kita udah benar belum? Itu aja, Pak. Mengukur benernya gimana? Margonda itu ramai apa, Pak? Margonda itu ramai LGBT. Betul nggak? Margonda itu ramai LGBT, Pak. Terutama mereka yang gay. Dan yang lesbi. Artinya punya problem. Kalau kita ambil Depok, ya sudah Depoknya kegedean, kecilin lagi tingkat kecamatan. Kecamatan kegedean, kecilin lagi di tingkatnya namanya RW. RW-nya masih gabung, kecilin lagi ke bawah. Itu Islam, Pak. Saya ulang, Pak, itu Islam. Islam itu mengenal 7 lapis. Saya ulang, Pak, Islam. Jadi ini bukan sosiologi barat, sekali lagi. Ini sosiologi Islam.
Jadi Islam yang menentukannya dalam Al-Quran, lalu kemudian dicuri sama Barat dan seolah-olah itu ilmu Barat. Yang pertama keluarga, yang pertama individu. Ilmu sosiologi mengakui bahwa yang namanya atom sosial itu adalah keluarga. Islam memulai dengan individu, yang kedua kemudian keluarga. Yang ketiga, komunitas. Yang keempat, sosial. Yang kelima baru negara, yang keenam baru regional. Aku jadikan kamu berbangsa-bangsa agar lita'arafu, saling satu kenal satu sama lain. Ada regional, ada internasional. Jadi ada 7 lapis. Kita nggak bisa berjuang di level internasional, turunin di level regional. Nggak bisa berjuang di level regional, turunin di level nasional. Nggak bisa berjuang di level nasional, turunin di level sosial. Nggak bisa berjuang di level sosial, turunin di level komunal. Nggak bisa di level keluarga. Nggak bisa, ya sudah, ibda bin nafsi. Makanya keluar ku anfusakum wa ahlikum kalimatnya. Saya usil terkadang. Kenapa nggak ikhwan hukum ya kalimatnya? Halo? Kenapa kalimatnya ku anfusakum wa ahlikum? Nah, kenapa nggak dalam ku anfusakum wa ikhwan hukum? Kenapa ahlikum? Tadi Pak basisnya keluarga. Lu jaga dulu keluarga lu deh. Kalau keluarga bener nanti ngebentuk komunitas. Komunitas bener bentuk masjid jadi. Gitu loh Pak. Bapak bisa lihat dalam Siratul Nabawiyah. Siapa pendukung pertama Muhammad Rasulullah? Keluarga Pak. Istri dan Ali bin Abi Thalib. Keluarga. Nggak siapa-siapa. Baru pembantunya, baru kemudian ngikut yang lain. Orang. Tapi Al-Quran juga menyatakan bahwa ternyata Siratul Nabawiyah, nubuat itu juga bisa bukan tidak darah. Contohnya siapa? Nabi apa? Nabi Nuh sampai Nabi Lut. Nggak ada urusan nubuat itu berdasarkan darah. Nubuah itu juga bisa berdasarkan hubungan tadi. Ikhwanukum, jadi 2 dipakai. Tapi dalam kerangka ku anfusakum ahlikum itu kelihatan prioritas itu sudah bergeser dia bahwa ternyata pentingnya menjaga keluarga. Nah, keluarga dalam pengertian Islam 2, darah dan hubungan keimanan. Jadi Al-Muhajirin punya kewajiban pertama kali bebaskan kebodohan dan kemiskinan yang berada di 3 RW. Itu tugas utamanya, Pak. Gak usah bicara jauh-jauh, kita beresin aja dulu. Saya kebetulan saya kebetulan ya ngatur-ngatur 2 masjid lah. Masjid dekat rumah 1, masjid agak jauh sedikit 1 posisinya gitu ya. Ya itu tadi tergantung DKM-nya. DKM-nya punya orientasi. Kalau DKM-nya cuma ngurus dalam rangka masjid dalam rangka kebutuhan ibadah, dalam rangka hanya butuh buat sholat, ya sudah. Masjid itu hanya untuk sholat, ya sudah, nggak akan ketemu. Bagaimana mencegah kemungkaran? Jadi nggak akan ketemu nahi mungkarnya, yang ketemunya cuma kebaikannya. Ya sudah, targetnya begitu. Tapi Rasulullah mengajarkan dalam konstruksi dia, dari mulai dakwah tertutup terbuka dan kemudian berhijrah, dia mengajarkan tadi nahi mungkar juga kenceng, gitu. Bukan amar ma'ruf aja. Supaya menjadi tadi kuntum khairu ummah. Ummah kan lebih tinggi dari kaum. Ngerti maksud saya, Pak? Makanya panggilan kuntum khairu ummah. Jadi levelnya sosial maksud saya. Di level sosial baru ngebentuk negara. Jadi kalau Bapak perhatikan istilah itu di dalam Al-Qur'an dan dalam hadis akan nampak individu, keluarga, kaum, posisinya komunal, naik lagi sosial, naik lagi ke negara posisi. Strukturnya begitu, pelan-pelannya, Pak Ibu sekalian. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan model seperti itu di lingkungan Muhajirin, maka kita Siratul Nabawiyah yang berikutnya adalah dakwah kita bukan dakwah kata-kata, tapi dakwah tindakan. Taliban itu berdakwah dengan tindakan, Bapak sekalian.
Ada video viral kemarin di Taliban yang bagus sekali. Bagus sekali. Di sebuah bukit berbatuan, dia bikin terowongan. Ya, Pak ya. Ternyata dalam terowongan itu bukan dalam untuk langkah perlindungan, tapi untuk melakukan ikro. Siapa yang diikro di situ? Anak-anak anak-anak remaja semuanya, Pak. Nah, masjid kita ini, Muhajirin ini, bagaimana proses ikro-nya? Kenapa saya menggunakan ikro, Pak? Karena ikro itu modalnya bukan sekedar mentransfer pengetahuan perkuliahan begini, tapi kemudian ada trainingnya, Pak. Ikro itu ada trainingnya. Ketika ikro, ma'ana bikori, ikro, ma'ana bikori, ikro, bismirabbik. Begitu yang disebut dengan ma'ana bikori, bismirabbik, itu training. Dibersihkan, keambil, Pak. Dia. Transfer baru. Itu prosesnya. Jadi bukan cuma sekedar, kalau pakai bahasa kerennya, bukan cuma sekedar teaching, tapi ada training di dalamnya. Nah, di situ posisi ikro itu lengkap sekali. Dia punya teaching, dia punya learning, dia punya coaching, lengkap seperti itu. Nah, Bapak sekalian, saya naikin lagi sedikit sekarang. Kalau dia sudah sampai pada posisi dakwahnya bukan sekedar pada dakwah kata-kata, tapi dakwah pada tindakan, pada perbuatan. Siratul Nabawiyah menyatakan dalam pembahasan kita, dalam kajian kita, pembinaan secara istiqomah itu yang beratnya luar biasa. Ngomong, bertindak itu gampang. Tapi untuk menstabilkan gelombang, untuk tetap pada tempatnya. Jadi kalau pakai statistik namanya kita cari means-nya, kita cari X-bar-nya, kita cari garis tengahnya supaya garis atasnya, ambang batas yang di atasnya tidak dilampaui, ambang bawahnya tidak dilewati, maka kita cari istiqomah. Istilah saya istiqomah itu ibarat satu jarum yang dilepaskan dari busur, bergerak dalam kecepatan yang mata acap kali sulit untuk melihatnya, cuma sekedar bayangan, dan tembus ke titiknya. Itulah istiqomah. Makanya ketika Rasulullah berdoa, ya ummah, jadikan umatku yang umat istiqomah, ada jawaban dari Allah? Tidak ada. Karena itu diserahkan pada umat manusia, pada umatnya sendiri. Sampai seberapa jauh dia punya sikap istiqomah. Kata kuncinya, Pak. Emang umur DKM ini berapa lama? Nanti kalau berganti gimana? Gitu loh, Pak. Yang ingin saya sampaikan, itu berarti sistem yang Anda bangun harus mapan, Pak. Jadi siapapun pelakunya, cuma tinggal perilakunya yang menentukan apakah itu sistem tetap baik atau sistem itu meningkat jadi lebih baik. Gitu loh, Pak. Ini tantangan besar ya, Pak ya. Subhanallah, astagfirullah. Saya gede di Al-Azhar. Saya tahu persis bagaimana Buya. Dan saya tahu persis bagaimana YPI itu bergeser sampai akhirnya fokusnya sekarang ke dunia pendidikan dan luar biasa kayanya dalam dunia pendidikan Al-Azhar. Tapi Bapak bisa lihat itu soal istiqomah. Di era Buya, subhanallah, pengajarannya luar biasa. Maksud saya pengajaran di Masjid Agung Al-Azhar. Saya kemarin diundang lagi oleh salah seorang pengurus gitu ya, beberapa bulan lalu. Ya, ada semacam evaluasi soal itu. Nah, Bapak sekalian, untuk kemudian kita bisa hampir 1 jam, untuk bisa kemudian kita berdialog, berdiskusi, bertukar pikiran sebagai penutup, Bapak sekalian. Jadi, dalam posisi begitu, setelah masjid kita tempatkan, pengurusnya kita benerin, dan sikap istiqomah penting, dan terakhir, Pak sekalian. Kalau kita tahu bahwa istiqomah itu menjadi penting, dan sekarang kita punya peralatan, ada kata kunci, Pak.
para pengurusnya harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ngerti maksud saya? Para pengurusnya sudah harus selesai dengan kebutuhan dirinya. Tidak boleh deh. Harus selesai. Contoh Utsman bin Affan itu ketika ngambil air, dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Gitu loh, di belakang itu. Harus selesai dengan dirinya sendiri, nggak bisa enggak. Seorang kepala negara, seorang gubernur, seorang bupati, seorang wali kota, turun lagi ke bawah bahkan. Seorang ketua RW, bahkan sekaligus, harus sudah selesai sama dirinya sendiri. Kalau mau disebut sebagai pelayan masyarakat. Sepanjang urusan dirinya sendiri masing-masing berantakan, ya. Ya tapi kan At-Taubah memperkenankan badan amil dapat sekian persen. Iya, kapan? Pertanyaan saya, kapan itu badan amil punya hak? Kapan, Pak? Kapan, Pak? Ketika 7 mustahik lain sudah selesai. Ketika 7 mustahik lain sudah selesai, baru dia, Pak. Sekarang saya tanya semua, Pak. Ketika masyarakat Indonesia rata-rata terkena riba, berarti mustahik sudah selesai belum? Maaf ya Pak, maaf. Sekali lagi saya minta maaf 3 kali. Coba kita yang hadir di sini. Coba kita yang hadir di sini. Mari kita evaluasi diri kita. Kita muhasabah. Siapa yang sudah terbebas dari kredit mobil? Dari leasing mobil, siapa yang sudah terbebas? Siapa yang sudah terbebas dari kredit motor? Siapa yang sudah terbebas dari kredit rumah? Sederhana aja pertanyaannya. Sederhana sekali. Lagi-lagi ini saya bilang lagi, ya ayyuhalladzina amanu bima taquluna ma la taf'alun. Saya kebetulan sejak tahun 90 saya tidak pernah punya lagi. Sejak tahun 90. Nggak ada urusan sama sekali. Bahkan di 90 itu saya cuma main-main moneter. Saya enak moneter ekonomi saya. Moneter fiskal. Pergi, ini masalah. Gitu. Gue uji dulu ini, bener nggak teori gue gitu. Kita uji itu dalam praktek. Tahun 90 tuh Pak, saya kayak gitu. Nah, saya kira begitu Pak. Jadi tadi Siratul Nabawah kita adalah, kalau kita tadi, karena sejak perjalanan dari rumah sampai dengan ke masjid, bahkan di masjid ini saya dibisiki, Al-Muhajirin mau jadikan sentra bisnis, maka andai kata dia sentra bisnis, kita perbaiki dalam konstruksi sentra sosial dan sentra bisnisnya. Kenapa sentra sosialnya penting? Karena sesungguhnya bisnis dalam Islam pada hakikatnya adalah aplikasi, penerapan, implementasi dari modal sosial yang utuh. Itu disertasi saya, Pak. Jadi disertasi saya, aplikasi model bisnis dimanapun, aplikasi bisnis apapun, pada hakikatnya adalah dia aplikasi dari modal sosial yang utuh. Kenapa saya sampai bikin begini? Ini temuan saya, relasinya, termasuk peristiwa yang sekarang terjadi ketika saya riset global financial system yang ambruk, perdagangan dunia yang ambruk, saya riset kemudian di Indonesia yang ambruk, saya riset kemudian krisis Indonesia 97-98 sampai dengan krisis kemarin, kata kuncinya adalah rapuhnya modal sosial. Kalau pakai tesisnya Francis Fukuyama, seperti saya sampaikan pada Rocky Gerung kemarin, modal sosialnya luluh lantak berantakan. Sehingga semua orang lupa bahwa yang pegang modal sosial itu adalah the secret and the smallest society. Bapak tahu siapa? Freemason. Illuminati. That's beyond the vaccine and COVID-19. Ini saya punya datanya, saya punya bukunya, saya punya kajiannya, jadi saya ngomong apa adanya. Nah, sekarang pukul 6 lewat di sebelah kanan saya, pukul 6 lewat 14. Mari kita berdialog. Kalau Bapak-Bapak mau berdialog, mudah-mudahan kita saling melakukan pembelajaran yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kalau Allah demikian sekalian kajian yang luar biasa dari mampu berbuku dan konferensi tanpa mengantar lagi silakan ada Pak Saukat mau dikumpulin dulu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Mengenai 212 itu ya. Iya. Menurut saya kenapa salah satunya kenapa dia tidak berhasil adalah karena setiap orang ingin masing-masing ingin melakukan gas listrik, tidak mau langsung kepada yang terpusat. Jadi sejak ada semangat 212 itu setiap daerah membuka operasinya sendiri, padahal kemampuannya tidak ada. Jadi akhirnya satu demi satu kelompok semua itu. Padahal tadinya saya pernah dengar itu 212 itu nanti bahkan Astra itu kita beli, nanti Sinarmas itu kita beli, dan semangatnya seperti itu. Tetapi faktanya adalah setiap daerah, setiap orang ingin bikin korporasi kecil. Nah, bukan mendukung yang terpusat tadi, dua pusat yang diurus oleh siapa tuh Antonius terus yang lain-lainnya ya, atau jadi menurut saya itu, jadi karena dia tidak kompak itu, menurut saya itu salah satunya. Nah, kami jadi berhubungan dengan masjid kita, kami mungkin dalam hal air, contoh air, tidak membeli, tidak melakukan investasi sendiri. Kami berusaha menggunakan yang sudah ada, yaitu kami menggunakan produk air dari ACT. Jadi kami tidak, jadi itu salah satunya. Jadi kita tidak melakukan sendiri, kita cukup melakukan yang sudah ada, mungkin jangan melanggar yang sudah ada semakin besar, ya tidak melakukan yang kecil. Nah, yang lainnya adalah saya apresiasi istilah yang digunakan oleh Pak Isan tadi bahwa investasi PK. Jadi investasi itu yang saya apresiasi itu, karena berarti kalau investasi berarti ada korbanan di situ. Jadi memang untuk berbuat baik itu memang kita harus korban. Jadi istilah investasi itu sangat saya apresiasi, investasi kebaikan, karena kita harus berkorban untuk melakukan kebaikan itu. Dan kebenaran. Tidak bisa cuma kebaikan dan kebenaran. Dan kebenaran ya. Kebaikan dan kebenaran itu harus menggunakan istilah investasi, karena harus ada pemahaman untuk melakukan itu. Iya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang lain Pak, silakan. Bapak sekalian dan Ibu sekalian, jangan bertanya Pak. Jangan cuma bertanya. Bapak boleh bantah. Artinya boleh bertukar pikiran. Sekali lagi Bapak boleh membantah atau boleh menggugurkan apa yang saya sampaikan. Saya terbuka Pak. Saya terbuka karena kita mencari yang terbaik. Kita mencari yang terbaik. Bukan saya yang benar, Bapak yang benar. Tapi mari buat kita bersama. Jadi Bapak boleh menyampaikan. Saya tidak, karena tipikal saya sudah setengah usia saya melakukan pembelajaran ini gitu ya. Setengah usia saya sekarang 63, setengah usia saya melakukan perjalanan hidup seperti ini, maka buat saya biasa-biasa saja berbeda pendapat, tapi untuk kebaikan. Jadi tidak menutup diri untuk menjadi terbaik. Itu yang disebut dengan perbedaan itu adalah rahmat. Tapi perbedaan bagaimana yang rahmat? Nah, nanti ini ilmu lagi Pak. Ini sembarangan nih. Banyak ulama, banyak asatidz menerjemahkan secara serampangan perbedaan pendapat adalah rahmat. Dia nggak ngerti otoritas mana yang bisa begitu gitu Pak. Oke, silakan Pak. Ya. Pak Isan, mau bertanya. Ya. 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 Jadi ini mohon lebih detail supaya kami nggak penasaran nih pulang-pulang. Oke. Tiba-tiba nggak pakai masker, tapi ilmunya kan bahaya. Oke. Kalau udah tahu ilmunya, terus nggak pakai pilihan hidup,
Iya, betul. Kemudian yang kedua, iya, tentang vaksin. Vaksin itu di video YouTube yang saya gunakan, iya, saya ikuti iya. dengan ya banyak Dengan Siti Fadilah ya. kemudian itu selain ada aspek bisnis di dalamnya, Iya. kemudian ada konspirasi dan lain sebagainya. Kemudian yang sangat menarik bagi saya adalah implan yang kemudian itu untuk memberikan manusia. Nah itu tolong dijelaskan lebih. Oke. Kami juga penasaran. Oke. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ada lagi, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaan saya ini kalau sampai saya belum tahu itu kan. Iya. Iya. Apalagi di akhir sesi sekarang. Nah, kaitannya kekompakan kita ini, Iya. kekompakan umat Islam sendiri saat ini, kalau saya informasi maupun yang saya baca semua, termasuk kajian-kajian dari para tokoh, para ulama, termasuk para ahli, itu kan kadang-kadang ini sesama muslim kan, sesama muslim itu yang saya baca itu tokoh-tokoh yang muslim. Nah sekarang timbul lagi, kalau menurut saya ada orang yang muslim yang sok pahlawan membela umat Islam. Itu saya juga baca. Seperti contohnya tokoh Tiongkok itu nggak tahu ini apa sandiwara untuk 2024 atau gimana. Nah, contoh lagi yang saya menarik lagi, saya baca-baca juga berkaitan dengan koperasi B2 itu di mana-mana koperasi yang mau barokah, ada ahad, kan udah mulai bermunculan. Cuma trennya kita umat Islam sendiri itu tidak mendukung. Itu istilahnya tetap aja berada, ya, walaupun beda 1000 maupun 500 itu kan lebih baik pilih apa tuh yang kemarin alfa atau springo gitu. Nah, sedangkan kayak di apa tuh toko-toko di mall seperti yang di TikTok itu kan udah jelas muslim. Nah, semuanya berhubungan dari kita juga. Yang saya tanyakan ini Pak, berkaitan dengan diombang-ambingkan oleh Presiden umat Islam. Saya juga mohon pencerahannya, itu kadang-kadang saya sedikit berselisih gitu, karena jatuh-jatuhnya istighfar aja. Misalnya ada beberapa kegiatan umat Islam yang digeser-geser saat ini, ya kan Pak ya. Juga misalnya Idul Adha sudah diadakan, sedangkan umat Islam ini semuanya banyak saya mengharapkan ada tokoh selevel HRS gitu loh, yang menggerakkan bahwa kita harus akidah kita itu jangan diombang-ambingkan gitu. Sampai sholat Idul Adha walaupun itu hukumnya sunnah, takutnya ada pihak-pihak yang menghendaki umat Islam ini hari-hari besarnya itu mudah dikendalikan. Tetapi umat Islamnya itu ini kurang. Nah itu yang bikin kegiatan. Tapi apa boleh buat? Ya saya ikut-ikut aja. Jadi cuma kalau saya lihat fakta. Saya aktif Pak, sekeluarga aktif di setiap kegiatan itu aktif. Mudah-mudahan dengan niat itu juga memajukan generasi saya juga. Mungkin mohon pencerahannya Pak, jadi seperti vaksin. Sekarang saya kemarin baru sekali merasakan mau masuk mall aja harus scan. Nah terus apa yang Ustaz Yusuf tadi disampaikan, mohon pencerahannya efek dari vaksin itu sendiri. Nggak tahu Pak Ustaz udah vaksin atau belum, karena kami juga sudah menjalani apa benar efeknya 2 tahun berikutnya tubuh kita akan melemah. Itu aja Pak. Ya Pak Ustaz, terima kasih. 3 dulu ya.
Oh ya, boleh, boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas singkat saja. Ya. Mohon mungkin Pak Ustadz bisa menyampaikan hikmah dan pembelajaran dari penggunaan Taliban di Afghanistan. Oh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Satu lagi boleh? Boleh, boleh, boleh. Ya, ya. Ya, silakan. Akhwatnya boleh, kalau mungkin akhwatnya silakan. Ibu-ibu, setelah ini ibu-ibu boleh. Ya. 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 Ya, ya. Ya. Pertanyaan yang pertama, sekarang kan sistem ekonomi kan dibuat dari kapitalisme sosialisme. Sebenarnya Islam itu sesuai dengan yang mana atau menggabungkan berbagai atau seperti apa sebenarnya sistem ekonomi Islam itu yang seharusnya kita kembangkan dan kita jadikan sebagai panduan kita dalam bermuamalah ekonomi. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tadi sebutkan di awal bahwa modal kebahagiaan kita itu dipastikan dan kejujuran. Ketidakserakaan termasuk. Ketidakserakaan. Iya. Jadi kalau kita bicara yang terakhir kita sudah menggulita ya, dia berada di dunia lah kan. Ya. Kalau kita bicara memerangi riba itu kan tidak cukup ulama berceramah. Ya. Tapi juga yang kedua adalah khusus bagaimana kita itu mengadopsi sebuah sistem yang kemudian menggugurkan riba ini. Oke. Indonesia itu kan negara yang berbasis Islam, Muslim, kemudian politisi yang Muslim juga banyak, partai Islam juga ada, kan? Kajian tentang ekonomi itu sudah digalakkan dari dulu. Kenapa sampai sekarang bisa menentukan sistem riba di sistem ekonomi kita? Yeah. Bagaimana kajian Pak Teresa terkait dengan sistem negara kita yang Oke. Terima kasih. Yang akhwatnya silakan. Ya. Ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ya. Dari ceramah Bapak, dan dari pertanyaan dari Bapak-Bapak semua, dan yang terjadi saat ini dengan kita ini, kapan Pak muncul ada pemimpin Islam yang bergerak, jangan hanya ceramah, jangan hanya berita-berita di WA, di Facebook, di sosmed, kita lihat apa? Dan kalau bergerak, saya siap untuk ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Sudah ya? 7 ya? Satu lagi? Oke. Iya. Ya. Ya. Pemerintah membangun Hollywood yang menggandeng ANN, menggandeng dan berganti seperti itu. Yeah. Itu tujuannya untuk membantu pungli. Yeah. Nah, sekarang permasalahannya, pungli ini boro-boro bisa mengakses, tidak mengakses ke sana gitu. Sudah menyediakan seperti itu. Apakah sudah setuju sama Presiden ataupun saya tidak tahu? Yeah. Karena 2 bulan lalu begitu. Dan waktu saya diskusi dengan Pak Gita, katanya Agustus kita di awal, Agustus tahun kita sudah deflasi. Apakah deflasi ini sampai sekarang masih deflasi atau tidak? Iya. Itu satu. Kedua, kalau yang tukang informal, bahkan untuk pemberdayaan sekalipun pemerintah menawarkan kebetulan saya fasilitasi UKM dengan Badan POM. Untuk edukasi para UKM seluruh Indonesia, itu UKM belum izin edar, packaging, belum keuangan finansial. Bagaimana kita menghadapi merah gitu loh? Boro-boro menghadapi merah harus disyukur gitu. Nah, syarat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Baik, terima kasih. Saya jawab dengan yang UMKM dulu. Karena ini sudah saya tulis di 2015 dalam konstruksi menghadapi MEA. Sekalian. Di salah satu pernyataan kepala negara saat itu menghadapi MEA adalah kalimatnya hingga hari ini masih terngiang-ngiang
di telinga saya. Kita tidak perlu takut menghadapi MEA. Dan Desember 2014 itu saya pembicara tunggal di Kementerian Kesehatan. Dalam konstruksi bagaimana Indonesia 2045. Saya bilang nggak usah jauh-jauh 2045. Yang besok aja saya bilang 2015 MEA ini ngadepin kayak apa. Karena konstruksi yang paling mendasar dalam MEA adalah selain lalu lintas tenaga kerja bebas, MEA itu lalu lintas. Jadi kalau Joko Widodo kemarin melakukan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, sesungguhnya ada basisnya. Basisnya dua. Undang-Undang 17 2003 tentang kebebasan keuangan, yang itu berarti kebebasan investasi, dan Undang-Undang 38 2008 tentang Asian Charter. Dua-duanya itu membebaskan semua. Semua sektor dibebaskan. Jadi tidak ada lagi daftar negatif investasi, bahasa sederhananya. Jadi bukan salah kalau saya bilang, orang baru ngerti Omnibus Law. No. Ciptaan awal itu dilakukan oleh SBY. Joko Widodo memperkokohnya. Fondasi awalnya sudah dibangun oleh SBY, fondasi awal. Apa itu? Undang-Undang 17 2003 dan Undang-Undang 38 2008. Sudah ada duluan. Gitu. Nah kebetulan orang ini nggak ngerti bahwa fondasi ini sudah demikian parah, mencengkeram. Dia tidak perbaiki, malah dia perkokoh, ya sudah. Jadilah begitu. Nah, bagaimana konstruksi dengan UMKM? Saya bikin studi banding di buku saya. Ini saya nulis 2 buku soal MEA. Jilid 1, jilid 2. Yang paling siap menghadapi MEA dalam konstruksi UMKM itu Malaysia, Thailand, dan Singapura. Saya ulang, Malaysia, Singapura, dan Thailand itu siap banget siap mereka. Bahkan pada sistem IT-nya mereka siap banget. Mereka betul-betul bisa menarik relasi hubungan hilir hulu, hulu hilir dalam konstruksi keuangan dan IT. Gitu. Indonesia sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Baca buku saya deh kalau nggak. Saya nulisnya 2014 sih. Jadi artinya udah 7 tahun lalu gitu saya melakukan studi ini gitu. Kebetulan saya ketemu menterinya waktu itu, menteri era pertama Joko Widodo ya, menteri UMKM. Ya saya minta maaf, ya kualitasnya begitu, gimana? Gimana? Sorry aja. Ini betul, saya minta maaf. Ya Anda boleh punya jabatan, tapi kalau kompetensi kurang ya sudah. Itu makanya jangan serahkan sesuatu yang bukan ahlinya, akan berantakan jadinya. Dan itu terbukti sesungguhnya. Jadi gitu. Oke, itu masalah yang kita hadapi. Bagaimana sekarang UMKM menyelamatkan dirinya sendiri? 2015 juga saya menyatakan, daya beli ini ambruk loh. Ini masih ditutup-tutupi juga. Enggak kok daya beli enggak ambruk. Lalu saya ngomong, 2015, saya ngomongnya di 3 institusi loh. Saya ngomong di Komisi 11, saya ngomong di DPD, saya ngomong juga di media center DPR, saya ngomong juga di beberapa instansi. Ini parah loh. Kalau modelnya kayak gini, kenapa sampai kayak gitu Pak sekalian? Ada indikatornya saat itu. Saya kasih tahu semua Pak. Ini peristiwa ini tidak diamati oleh Indonesia dengan baik. Saya ulang, tidak diamati dengan Indonesia dengan baik. 24 Agustus 2015 terjadi apa yang disebut dengan Black Monday. Apa itu Black Monday? Black Monday adalah sebuah peristiwa di mana satu pasar uang itu dipukul habis-habisan untuk meluluhlantakkan satu kondisi keuangan sebuah negara. Saat itu yang dipukul adalah Shanghai. Dipukul habis-habisan. Kuat dia luar biasa. Rontoklah sejumlah konglomerat Cina. Hanya dalam hitungan jam, karena rontoknya harga saham, mereka kehilangan duit triliunan yuan renminbi. Kena mereka habis-habisan. Yang dituju bukan korporasinya, karena yang dituju oleh Barat adalah state kapitalismenya, BUMN-nya Cina. Itu artinya kalau BUMN-nya Cina, yang dituju adalah berarti cadangan devisanya. Kalau yang dituju cadangan devisanya, berarti yang dituju adalah posisinya, ini struktur perekonomiannya secara menyeluruh gitu loh Pak, perangnya.
Jadi Black Monday itu bukan cuma sekedar pada perang nilai tukar, bukan cuma sekedar pada perang harga pasar modal. No, bukan itu gitu posisinya. Tapi Bapak tahu apa yang terjadi? Cadangan devisa Cina dari 4 turun menjadi 3, sekian triliun US dollar. Tetapi Cina tetap memegang surat berharga Amerika di atas 1 triliun US dollar. Apa artinya? Ini karena pertanyaannya begitu tuh, jadi saya harus jawabnya. Maaf ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Biar Bapak tahu, biar Bapak mengerti bahwa betapa orang Indonesia ngomongnya macam-macam, tapi dia tidak tahu ada perang yang sedang demikian rupa kencangnya gitu posisinya. Dia tetap pegang surat utang Amerika tinggi 1,114 triliun US dollar. Poinnya adalah Cina tetap siap melakukan perang nilai tukar yang disebut oleh Donald Trump sebagai Cina melakukan manipulasi nilai tukar. Nah, manipulasi nilai tukar dalam teori moneter disebut dengan competitive devaluation. Devaluasi nilai bersaing supaya harga barangnya di pasar bersaing. Bapak sekalian, dalam konstruksi UMKM, menanglah Cina menyerang Indonesia karena UMKM-nya ngambil dia kecil-kecil. Kenapa Mas Pion tidak lagi memproduk barang-barang home appliance? Kenapa? Tahu? Karena diserang habis oleh Cina. Kenapa Cina sampai menyerang? Karena mereka mendirikan pabrik di Indonesia. Itu UMKM. Saya kalau sudah sampai kayak gini, mengeluh, ya Allah. Perbankan yang mendukung habis, perbankan bukan hanya perbankan luarnya loh. Perbankan dalam perbankan nasionalnya mendukung habis-habisan. Sementara UMKM Indonesia untuk masuk ke akses itu saja susahnya luar biasa. Susahnya luar biasa. Saya alhamdulillah didatangin menteri, ditawarin duit. Bang, ini pinjam 300 miliar. No, gue nggak pakai konstruksi pinjam meminjam sama gue. Saya bilang, nggak ada pinjam meminjam sama gue, apalagi pakai basis riba. Enggak, gue nggak terima lo. Gue nggak pakai riba, gue nggak pakai pinjam meminjam. Lo mau bang gue duduk investasi bareng. Kalau enggak. Gue nggak apa. Di sini kata kuncinya satu, Pak, di ekonomi Islam. Never talking about quantity, but the main resources is quality. Jadi tidak pernah bicara jumlah itu penting, tapi kualitas, karena kualitas dia akan mengakibatkan jumlah. Disitulah yang disebut dengan pergeseran dari dakwah terbuka menjadi hijrah, hijrah menjadi kital. Dalam perang Badar, perbandingan umat Islam sama musuh berapa banding berapa? 1:3. Dalam perang Khaybar berapa banding berapa? 1:7. Perang Badar 1:3, perang Khaybar 1:7. Itulah kemarin ketika Hamas melawan Israel. Sampai akhirnya dua pihak tetap bercerita tentang Khaybar. Khaybar ada di mana? Afgan. Ketemunya itu, Pak. Jadi kalau kita balik lagi ke tadi kenapa sampai kayak gitu, itu bukti cuma betapa pentingnya bicara kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. That's the main point, core-nya, intinya adalah kualitas hidup, kualitas iman, kualitas ketakwaan, Pak. Jadi bukan soal jumlah. Makanya akhirnya Allah bilang, aku berikan kamu kenikmatan mata, aku berikan kamu kenikmatan pendengaran, aku berikan kamu hati. Tapi sedikit sekali kamu yang bersyukur. Dan kamu memang bagian dari yang sampai ada seorang ulama berdoanya, ya Allah ya Tuhan, jadikan aku hambamu yang sedikit itu. Kan ada yang berdoa begitu kan? Itu karena bicaranya pendekatannya adalah kualitas. Pendekatannya kualitas. Loh, bukan akhirnya kita banyak benar, tapi setelah kualitasnya benar. Itu yang saya bilang tadi. Benerin dulu dong imannya sama takwanya. Baru kita nyampe ke level Futuh Makkah, penaklukan dan kejayaan. Gitu, Pak. Kan tadi saya bicara 6 tingkat kan tadi? Tertutup, terbuka, hijrah, kital, Futuh Makkah, penundukan, kejayaan. Kejayaan itu ke-7 karena istiqomah.